Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari kedua di bulan suci Ramadan ini Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah terus memberikan kita kekuatan agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai pada akhirnya. Amin. Salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Ramadan ini merupakan sebuah pembicaraan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Begitu pula kita membicarakan persoalan masalah keutamaan di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, yang keutamaannya sangat besar, keutamaannya sangat luas, dan keutamaannya tidak akan pernah ada ujungnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama terdahulu kita telah memberikan sebuah gambaran tentang keutamaan Ramadan, bahwa keutamaan Ramadan diibaratkan sebagai Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya. Di dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul, tetapi nabi dan rasul yang sangat dicintai, yang sangat ditinggikan derajatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ulama-ulama terdahulu lainnya juga memberikan sebuah gambaran tentang keutamaan Ramadan, sebagaimana keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Dari 12 orang anak ini, yang akan menjadi nabi dan rasul hanyalah Nabi Yusuf alaihissalam. 12 orang anak ini Nabi Yakub semua sayang, semua cintai. Tetapi yang lebih Nabi Yakub cintai, yang lebih Nabi Yakub sayangi adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dalam diri Nabi Yusuf terdapat nasab kenabian yang nantinya akan menggantikan Nabi Yakub ayahnya sebagai nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan bulan Ramadan. Allah telah menciptakan 12 bulan. Semua bulan ini baik, tetapi bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini identik dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 waktu, ada 3 bulan yang apabila kita melaksanakan dari 3 waktu ini, kita dapatkan kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah, itu akan mempengaruhi frekuensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan sebuah keutamaan yang sangat besar. Apabila 3 waktu ini kita dapatkan, kemudian kita akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. 3 waktu itu, yang pertama adalah kita mendapatkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi ketika kita mendapatkan bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah kita dapatkan, kemudian kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya kita. Bulan Zulhijjah ini biasa didentik dengan bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah ini terdapat sebuah peristiwa bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah. Dan di bulan Zulhijjah ini berkali-kali saya sampaikan, apabila kita melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, maka pahalanya sangat besar sekali. Kemudian di waktu kedua adalah
10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, ini di bulan Muharram ini juga apabila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah-ibadah, maka pahala kita akan dilipat gandakan. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini identik dengan bulannya Nabi Musa alaihissalam. Karena di dalam bulan Muharram itu ada terjadi peristiwa besar, yaitu penyelamatan. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun laknatu alaih. Dan di bulan Muharram tersebut Allah telah menghancurkan tirani kerajaan kekuasaan Fir'aun. Allah hancurkan di bulan Muharram ini. Sehingganya biasa umat-umat terdahulu itu ketika di bulan Muharram itu mereka melaksanakan puasa Asyura untuk memperingati kejadian tersebut. Dan kita sebagai umat muslim, umat Islam, ketika di bulan Muharram kita juga melaksanakan ibadah-ibadah, maka dosa-dosa kita diampuni dan pahala-pahala dari ibadah yang kita laksanakan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ketika di 3 waktu yang akan mempengaruhi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Kenapa Allah sangat mencintainya? Karena di bulan Ramadan ini identik dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Zulhijjah identik dengan bulannya Nabi Ibrahim. Bulan Muharram identik dengan bulannya Nabi Musa. Dan bulan Ramadan itu identik dengan bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sangat mencintai bulan Ramadan? Karena ada keutamaan di dalamnya, yang keutamaan tersebut tidak ada di antara bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Salah satu keutamaan yang tidak ada di bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, tetapi hanya ada terjadi di bulan Ramadan, adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa futihat abwabal jannah wa khulikat abwabal jahim, bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah membuka semua pintu surga ya. Bukan hanya satu pintu surga, tetapi semua pintu surga yang ke-8 itu semua Allah buka pintu surganya. Kemudian bukan hanya pintu surga yang dibuka, tetapi Allah juga menutupi semua pintu neraka. Pintu neraka yang 8 pintu neraka itu semuanya Allah tutup. Kemudian Allah telah membelenggu setan-setan, Allah telah menjerat setan-setan. Dan ini merupakan sebuah keutamaan bulan suci Ramadan. Pintu surga semuanya dibuka. Tinggal bagaimana, mau yang mana yang kita masuki. Yang penting kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan waktu untuk banyak beribadah di bulan Ramadan ini, agar keutamaan di bulan Ramadan itu kita akan bisa dapatkan. Bulan Zulhijjah memang menghapuskan dosa-dosa kita. Di bulan Muharram memang menghapuskan dosa-dosa kita, melipatkan gandakan pahala-pahala kita. Tetapi hanya 10 hari. Bulan Zulhijjah hanya 10 hari. Bulan Muharram hanya 10 hari. Tetapi di bulan Ramadan itu 30 hari kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang fadilahnya itu ketika kita mendapatkannya, itu ibadah kita dihitung sama halnya kita beribadah 1000 bulan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan tersebut, maka sayang kita selaku umat Islam, kemudian kita tidak maksimalkan bulan puasa ini. Mari saudara-saudaraku, mumpung masih ada waktu, umur kita masih dipanjangkan, kita gunakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga keutamaan itu kita akan bisa dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.